Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joel Fikri dengan NIM 2314010321. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsiran surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Yang mana bunyi ayat ini ialah surat Yusuf ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warawadattul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqati abwaba wa qalat hayta laka qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun. Yang mana pada ayat ini artinya, dan wanita yang Yusuf tinggalkan di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Nah, ada pun tafsiran dari surat Yusuf ayat 23 ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan perihal istri Aziz yang Yusuf tinggalkan di dalam rumahnya di Mesir. Suaminya telah berpesan kepadanya agar memperlakukan dan melayani Yusuf dengan baik. Maka pada suatu hari Aziz merayu Yusuf, yakni menggoda untuk melakukan perbuatan mesum. Karena istri Aziz sangat cinta kepada Yusuf, Yusuf telah menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan dan berwibawa. Hal ini yang mendorongnya untuk mempercantik dirinya buat Yusuf. Lalu ia menutup semua pintu rumah Yusuf dan di dalamnya, kemudian ia mengajak Yusuf untuk berbuat mesum. Nah, jadi Yusuf menolak ajaran ini dengan tolakan yang keras. Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik." Nah, adapun ayat yang ke-24 yang berbunyi yaitu walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifahu su'a wal fahsa innahu min ibadinal mukhlasin. Yang mana arti tafsiran ini ialah mengatakan bahwa Yusuf melihat suatu ayat dari kitabullah di tembok rumah itu yang melarangnya berbuat hal itu. Adapun Ibnu Jarir mengatakan pendapat yang benar ialah yang mengatakan bahwa mencegah untuk melangsungkan niatnya. Mungkin saja tanda itu berupa gambar ayahnya, Nabi Yakub. Mungkin berupa gambar tuannya, mungkin pula yang dilihatnya berupa tulisan larangan pada tembok rumah yang melarangnya berbuat demikian. Tetapi ada bukti yang kuat yang menentukan suatu dari tanda-tanda tersebut. Maka yang benar ialah bila dimuatkan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Adapun bunyi ayat 25 sampai 29 yang artinya yaitu tafsirannya, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan perihal Yusuf melarikan diri, sedangkan si wanita itu mengajarkan untuk mengembalikan Yusuf ke dalam rumah, dan di tengah-tengah itu wanita tersebut dapat mengejar Yusuf. Lalu ia memegang baju gamis Yusuf dari arah belakang. Karena kuatnya pegangan dari kuatnya upaya Yusuf dalam menghindarkan diri, maka baju gamisnya robek lebar. Nah, adapun menurut suatu pendapat, Yusuf terjatuh setelah bajunya robek. Lalu ia bangkit meneruskan perlariannya, sedangkan si wanita itu tetap mengejarnya. Keduanya menjumpai suami si wanita itu telah berada di pintu sedang berdiri. Maka pada saat itu juga timbul niat jahat dalam diri wanita untuk menyelamatkan dirinya dari keadaan yang terjepit. Maka ia membuat tipu dan makar dengan membalikan kenyataan, yaitu bahwa Yusuflah yang memulainya.
So demikianlah si wanita itu kepada suaminya. Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud membuat seseorang dengan istrimu? Jadi yaitu dipukuli dengan pukulan yang keras lagi menyakitkan. Maka pada saat itu Yusuf juga membela dirinya karena dia tidak merasa bersalah. Lalu ia membersihkan dirinya dari tuduhan khianat yang dilancarkan oleh si wanita itu. Adapun kesimpulan dari ayat 23 sampai 29 yang mana istri Al-Aziz Zulaikha berusaha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan keji. Zulaikha menutup semua pintu dan mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk mendekatinya. Nabi Yusuf alaihissalam menolak ajakan tersebut dan berlindung kepada Allah. Yusuf berkata bahwa Al-Aziz telah memperlakukan dirinya dengan baik, maka dia tidak akan mengkhianati kepercayaan Al-Aziz. Adapun kesimpulan dari surat Yusuf ayat 24 yaitu Zulaikha sangat berhasrat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam juga hampir tergoda, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kepadanya, yaitu berupa bukti kekuasaan Allah. Dengan tanda dari Allah tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam terhindar dari perbuatan keji. Kaitannya relevansi dengan pendidikan, yang mana yang pertama itu pendidikan karakter dan moral, yang mana menjaga kesucian diri. Ayat ini memberikan contoh bagaimana seseorang harus menjaga kesucian diri dari perbuatan tercela. Kejujuran dan amanah. Nabi Yusuf menunjukkan kejujuran dan amanah dengan tidak mengkhianati tuannya. Adapun pendidikan sosialnya, menghindari fitnah dan gosip. Kisah ini mengajarkan tentang bahaya fitnah dan gosip. Pendidikan perlu menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga lisan dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Mungkin sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.